bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut tulisan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kadangkala kalau kemudian kita menghadiri satu event khusus, dan banyak orang, mungkin event itu menarik, entah itu dalam berupa konser, entah itu dalam berupa pertunjukan-pertunjukan, atau kemudian dalam ceramah-ceramah para romo yang sangat terkenal dan disukai oleh banyak umat. Orang mungkin datang dengan motifnya masing-masing. Ada yang misalnya kalau mengikuti ceramah seorang atau khotbah seorang imam yang sangat populer, mungkin orang itu datang untuk mendengarkan sungguh-sungguh apa isi khotbahnya. Ada yang mungkin hanya cuma penasaran saja. Ada yang mungkin hanya sekedar untuk cuma menonton atau cuma sekedar mengambil gambar dan sebagainya. Jadi ada banyak motif ketika kemudian orang mendatangi atau mendengarkan seorang penceramah yang hebat atau imam-imam yang berkhotbah dan dengan menarik. Nah, Yesus justru mengalami hal yang seperti itu. Menghadapi orang-orang yang dengan berbagai macam motif datang untuk mengikuti dia. Maka Yesus menyampaikan satu hal yang paling fundamental soal bagaimana mengikuti dia. Dan hal yang paling fundamental itu adalah menyentuh bagaimana hakiki dari seluruh panggilan kita. Kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus katakan bahwa kemudian kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Atau kemudian dalam bahasa Yesus melepaskan segala hal. Kalau mau mengikuti Yesus, kita meninggalkan segala sesuatu. Dan kemudian hanya fokus pada apa yang menjadi ajaran Yesus. Nah, Yesus justru mengatakan tidak kemudian sekedar menuntut, tapi dia mengajak kita semua untuk memberi pertimbangan tentang keadaan kita, ya, untuk melihat diri kita masing-masing punya situasi yang berbeda-beda. Dan Yesus mengembalikan kepada kita untuk memberi pertimbangan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mau mendirikan rumah, harus membuat kalkulasi yang utuh, yang bisa sampai pada akhir dari seluruh perjuangan untuk membangun rumah. Yesus mengembalikan kepada kita, para saudara dan saudariku, kalau mau mengikuti Yesus, kita harus melihat seluruh kondisi diri kita. Entah kemudian kelemahan kita, entah kekurangan kita, entah keterbatasan kita. Kita mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengikuti Yesus. Itulah nilai dari totalitas. Nilai dari totalitas itu masing-masing kita berbeda.
Maka Yesus mengembalikan kepada kita. Kalau kita mau mengikuti Dia, kita mengetahui dengan baik situasi diri kita. Kita mengenal sungguh-sungguh salib-salib kita. Dengan begitu, kita dengan bebas mengikuti Tuhan. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, mari ikut Tuhan. Dengan situasi, dengan totalitas kita, dengan kedirian kita masing-masing, dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita. Dan kita mengenal salib-salib dengan salib-salib diri kita, agar kita dengan sungguh-sungguh mau kemudian mengikuti Tuhan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk melihat dengan jelas kedirian kita, situasi kita, problem kita, kegembiraan kita, tentang apa yang kita miliki, untuk dapat dengan total mengikuti Tuhan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.